Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang ada di rumah? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua, selalu memberikan kita kesehatan, sehingga kita bisa melakukan proses belajar mengajar online dari rumah dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, pada pertemuan kita yang kelima ini, kita akan membahas tentang operasi pada pecahan. Nah, operasi pada matematika itu ada 4 ya, ada 4 anak-anak. Yang pertama itu adalah penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, dan yang keempat adalah pembagian. Nah, itu nanti yang akan kita bahas di pecahan ini. Namun tujuan pembelajaran online yang ingin kita capai hari ini adalah siswa mampu melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan ya. Jadi nanti Bu Guru harap anak-anakku semua, setelah Bu Guru berikan penjelasan singkat di video Bu Guru nanti, Bu Guru harap kalian semua bisa menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Dan nanti di akhir nanti Bu Guru akan memberikan soal latihan yang harus kalian kerjakan dan dikumpul ke WA pribadi Bu Guru paling lambat jam 9 malam, paling lambat, tapi secepatnya lebih cepat lebih baik ya, lebih cepat lebih baik. Dan jangan lupa anak-anak, pada saat kalian mengumpulkan tugas, jangan lupa tulis nama lengkap dan kelasmu. Ingat, nama lengkap dan kelasmu di lembar jawaban tugasmu. Jadi Bu Guru kan nanti memberikan soal, nanti otomatis kalian menjawab. Nah, di situ kalian tulis nama dan kelasmu, nama lengkap dan kelasmu. Jangan lupa itu. Bu Guru selalu ingatkan, tulis nama dan kelasmu. Jadi ini yang selalu banyak komplain, kenapa nama saya tidak ada di daftar nilai, Bu? Kenapa? Karena kamu tidak tulis namamu. Bagaimana Bu Guru mau menulis kamu di daftar nilai Bu Guru kalau namamu tidak ada? Bagaimana Bu Guru tahu? Jadi ingat anak-anak, tulis nama lengkap dan kelasmu di lembar jawabanmu, baru difoto, kemudian kirim ke WA pribadi Bu Guru. Itu anak-anak ya. Baik anak-anak, untuk mempersingkat waktu, tolong perhatikan video penjelasan Bu Guru berikut ini. Baik anak-anak, sekarang kita ke bagian E, operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Oke, operasi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan bisa dilakukan jika kedua pecahan memiliki penyebut yang sama. Jadi harus sama penyebutnya dulu baru bisa kita jumlahkan atau kurangkan. Jika belum sama, maka kita akan menyamakan penyebut terlebih dahulu. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Kita sudah bahas pada pertemuan kita ya sebelumnya, minggu lalu ya, kita sudah bahas bagaimana menyamakan penyebutnya dengan mencari KPK dari penyebut yang akan kita samakan. Oke, yang akan kita bahas pertama tentang penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan ini yang kita bahas pertama adalah pecahan biasa dulu. Pecahan biasa itu ada pembilang dan ada penyebut. Contoh pertama, 1/5 ditambah 2/5. 1/5 tambah 2/5. Coba perhatikan penyebutnya di sini. Penyebutnya sudah sama. Jadi penyebutnya sama-sama 5, karena penyebutnya sama, langsung saja kita jumlahkan pembilangnya di sini. Oke, pembilangnya adalah 1 dan 2, berarti kita jumlahkan di sini 1 ditambah 2 pembilangnya. 1 tambah 2, kemudian penyebutnya kita tidak jumlahkan lagi, jadi penyebutnya langsung kita tulis seperti ini. Jadi yang kita jumlahkan hanya pembilangnya saja, penyebutnya tidak. Oke, sama dengan 1 ditambah 2, 3/5. Jadi hasil dari 1/5 ditambah 2/5 itu adalah 3/5. Karena penyebutnya sama, langsung kita jumlahkan saja pembilangnya. Oke, soal kedua. Soal kedua ini 5/6 ditambah 1/4. 5/6 ditambah 1/4. Coba lihat penyebutnya di sini 6 dan 4. 6 dan 4 itu tidak sama. Nah, untuk menyamakan penyebutnya, kita cari KPK dari 6 dan 12. Ini KP yang sama, kelipatan yang sama adalah 12, KPK-nya ada 12. Makanya di sini penyebutnya kita samakan 12. Seperti yang lalu kemarin, penyebutnya akan kita samakan dengan 12. Maka di sini ini hanya kita pindahkannya dari sini. Supaya penyebutnya di sini jadi 12, makanya 6 kita kalikan berapa supaya jadi 12? 6 kita kalikan dengan
2. Karena penyebut dikalikan 2, berarti pembilang juga kita kalikan dengan 2. 6 kali 2, 12. 5 kali 2, 10. Oke, sekarang 4 ini supaya jadi 12, kita kalikan berapa? Kita kalikan 3. 4 kali 3, 12. Berarti kalau penyebut dikalikan 3, pembilangnya juga kita kalikan 3. 4 kali 3, 12. 1 kali 3, 3. Oke, nah sekarang 10 per 12 ditambah 3 per 12 hasilnya. Sekarang penyebutnya sudah sama, berarti kalau penyebutnya sama kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Jadi penyebutnya di sini 12, jadi kita tidak jumlahkan lagi penyebutnya, hanya pembilangnya saja. Jadi di sini 10 ditambah 3 per 12 sama dengan 10 ditambah 3 itu adalah 13 per 12. Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka bisa kita jadikan pecahan campuran. Jadi pecahan campuran itu bisa dijadikan pecahan campuran kalau pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Karena 13 itu lebih besar dari 12, kita jadikan pecahan campuran. Jadi caranya seperti ini. 13 dibagi 12, masih ingat pembagian seperti ini ya? 13 dibagi 12 dapat 1. 1 kali 12, 12. Kita kurangkan di sini. 13 kurang 3 dikurang 2, 1 dikurang 1, 0. Jadi tinggal 1. 1 ini kita mau bagi dengan 12 tidak cukup. Makanya sisa 1 di sini kita simpan di atas sini. Kemudian dibagi per pembaginya adalah 12. Jadi 1 ini yang ini, sisanya kita simpan di sini, kemudian dibagi dengan 12 karena pembaginya di sini 12. Jadi pecahan campuran dari 13 per 12 adalah 1/12. Jadi pecahan campurannya adalah 1/12 itu. Jadi sampai sini pun sudah benar sebenarnya, tapi alangkah baiknya kalau kita jadikan pecahan campuran seperti ini. Selanjutnya contoh soal penjumlahan pecahan campuran. Nah, di sini pecahan campurannya ada 3/2. Jadi 3-nya ini bilangan bulat, setengahnya ini pecahan biasa. 1 juga bilangan bulat, 1/3-nya ini adalah pecahan. Jadi campuran bilangan bulat dan pecahan. Untuk pecahan campuran, jika kita akan menjumlahkannya, kita harus ubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya seperti apa? Jadi di sini kita kalikan penyebut dengan bilangan bulat yang ini. Jadi 2 kali 3, kemudian bilangan bulatnya kita jumlahkan dengan pembilangnya. Jadi penyebut dikali bilangan bulat di depan, di sini depan, kemudian bilangan bulatnya dijumlahkan dengan pembilangnya. Jadi ini kali ini ditambah ini tanda kali, ini tanda tambah. Jadi 2 dikali 3, 2 dikali 3 ditambah ini 1 tambah 1 per penyebutnya 2, berarti 2 kali 3 ditambah 1. Yang ini sama juga, jadi penyebut dikali dengan bilangan bulatnya, jadi 3 dikali 1 ditambah, jadi 3 kali 1 ditambah 1 per penyebutnya 3. Jadi 2 kali 3, 6 tambah 1, 7 per 2. Ini 3 kali 1, 3 tambah 1, 4 per 3. Di sini penyebutnya berbeda, yang satu penyebutnya 2, yang ini 3. Kita samakan penyebutnya, jadi selain menyamakan penyebut dengan menggunakan KPK, kita juga bisa menyamakan penyebut dengan mengalihkan penyebut dari pecahan tersebut. Sekarang kita kalikan penyebutnya 2 dengan 3, 2 kali 3, 6. Berarti kita akan samakan penyebutnya menjadi 6. Ini kita pindahkan ke sini, 7 per 2. Ini juga 4 per 3. 2 ini supaya jadi 6, kita kalikan berapa? Kita kalikan 3. 2 kali 3, 6. Berarti pembilangnya juga kita kalikan 3, karena harus dikali dengan bilangan yang sama. 2 kali 3, 6. 7 kali 3, 21. Di sini 3 supaya penyebutnya sama dengan 6, dikali berapa? Dikali 2. Kalau penyebut dikali 2, pembilang juga dikali 2. 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. Oke, sekarang penyebutnya sudah sama-sama 6. Jadi kita tinggal jumlahkan pembilangnya saja. Sini 21 ditambah 8 per penyebutnya tidak perlu kita jumlahkan.
kita tulis saja seperti ini. Jadi 21 tambah 8 itu adalah 29 per 6. Oke, coba perhatikan di sini. Bu Guru akan jelaskan. Ini karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, 29 lebih besar daripada 6, ini kita akan jadikan pecahan campuran. Perhatikan anak-anak, di sini kalian masih ingat pembagian seperti ini ya. Ini 29 dibagi 6. 29 dibagi 6 dapat berapa? Kalau dibagi 5 enggak cukup ya, karena 6 kali 5 30, berarti di sini 4. 4 kali 6 24. Kita kurangkan di sini. 9 dikurang 4. 9 dikurang 4 5. 2 dikurang 2 0, berarti sisa 5. 5 di sini kita mau bagi dengan 6 itu tidak cukup. Kurang 1 ya. Kurang 1. Jadi tidak cukup. Karena tidak cukup, kita simpan saja sisanya 5 tadi di sini. Per pembaginya 6. Jadi pecahan campurannya menjadi 4, 5 per 6. Jadi di sini 29 per 6 itu pecahan campurannya adalah 4, 5 per 6. Jadi itu seperti itu ya. Nah, yang kedua pengurangan pecahan. Tadi penjumlahan pecahan, sekarang pengurangan pecahan. Sama dengan penjumlahan pecahan, ketika kita akan mengurangkan pecahan, kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Jadi penyebutnya harus sama baru bisa kita kurangkan pecahan itu. Oke, yang kita akan bahas pertama adalah pengurangan pecahan biasa. Contoh, 5 per 7 dikurang 3 per 7. Nah, di sini penyebutnya sudah sama. Kalau sudah sama berarti kita tinggal mengurangkan pembilangnya saja. Pembilangnya 5 dan 3, berarti di sini kita kurangkan 5 dikurang 3. Penyebutnya tidak perlu kita kurangkan, langsung kita tulis saja 7. Berarti 5 dikurang 3 per 7. 5 dikurang 3, 2 per 7. Jadi hasilnya adalah 2 per 7. Selanjutnya soal kedua, 2 per 3 dikurang 1/5. Oke. Nah, ini penyebutnya belum sama. Karena penyebutnya belum sama, kita samakan dulu penyebutnya. Nah, sekarang kita kalikan saja penyebutnya di sini. 3 kali 5. 3 kali 5 itu adalah 15. Jadi penyebutnya akan kita samakan menjadi 15. Jadi menyamakan penyebut itu bisa dengan mencari KPK dari kedua penyebut itu, atau bisa juga mengalihkan langsung penyebut pecahan. Bu Guru di sini akan mengalihkan langsung. Jadi Bu Guru akan kalikan langsung 3 dengan 5. Jadi 3 kali 5 15. Jadi penyebutnya akan Bu Guru samakan dengan 15. Oke, di sini 3 ini supaya sama dengan 15 dikali berapa? Dikali 5. Kalau penyebut dikali 5 berarti pembilang juga dikali 5. 3 kali 5 15, 2 kali 5 10. Selanjutnya 5 supaya jadi 15 dikali berapa? Dikali 3. Penyebut dikali 3, pembilang juga dikali 3. 1 kali 3 3, 5 kali 3 15. Oke, sekarang penyebutnya sudah sama, tinggal kita kurangkan langsung pembilangnya. 10 dikurang 3 per 15. 10 dikurang 3 berapa? 7 per 15. Jadi hasil dari 2 per 3 dikurang 1/5 adalah 7 per 5. Baik, sekarang kita akan membahas pengurangan pecahan campuran. Sama dengan menjumlahkan pecahan campuran, mengurangkan pecahan campuran kita akan merubah dulu pecahan campuran itu ke pecahan biasa. Jadi di sini kita akan kalikan 4 kali 5 ditambah 1 sama seperti tadi. Di sini 4 dikali 5 ditambah 1 per 4. Nyebut 4, ini juga kurang di sini. 3 dikali 2 ditambah 2. 3 dikali 2 ditambah 2 per penyebutnya 3. Oke, sama dengan 4 kali 5 20 ditambah 1 21 per 4. Ini 3 dikali 2 6 ditambah 2 8. Jadi 8 per penyebutnya 3. Ini 8 per 3.
Oke, di sini penyebutnya belum sama. Belum sama berarti kita harus samakan dulu penyebutnya. Sekarang kita kalikan saja penyebutnya di sini. Jadi di sini kita akan menyamakan penyebutnya dengan mengalihkan penyebutnya. Jadi 4 dikali 3 itu adalah 12. Jadi kita akan menyamakan penyebutnya menjadi 12. Dari sini 21, sini 4, sini 8, sini 3. Jadi 4 dikali berapa supaya jadi 12? Penyebut 4 ya, 4 kali 4 dikalikan berapa supaya jadi 12? 4 dikali 3. Kalau penyebut dikali 3 berarti pembilang juga dikali 3. Sekarang 3, penyebut 3 supaya jadi 12, 3 ini dikali dengan 4. Penyebut dikali 4, pembilang juga dikali dengan 4. 3 kali 4 12. Oke, dari sini 4 kali 3 12. 21 kali 3 63. Di sini 3 dikali 4 12. 8 dikali 4 32. Oke, sekarang penyebutnya sudah sama. Kita tinggal kurangkan pembilangnya saja. Berarti di sini 63 dikurang 32 per 12. Jadi penyebutnya tidak perlu dikurangkan, hanya pembilangnya saja. Sekarang 63 dikurang 32 itu adalah 31 per 12. 31 per 12 di sini pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Kita jadikan dulu dia pecahan campuran. Oke. Sini 31. Sini 31 dibagi dengan 12. 31 dibagi 12 dapat 2. 2 kali 12 itu 24. Kita kurangkan di sini. 31 kurang 24. 31 kurang 24 itu 7. 7 mau dibagi dengan 12 itu kan sudah tidak cukup. Jadi kita simpan sisa 7 ini di atas sini per penyebutnya 12. Jadi pecahan campurannya adalah 27 per 12. Sini 31 per 12 itu sama dengan 27 per 12 itu. Jadi sampai sini pun sebenarnya sudah benar, tapi lebih benar lagi kalau diteruskan sampai ke pecahan campuran. Nah, nanti di soal yang Bu Guru berikan, kalau pembilangnya lebih besar daripada penyebut, Bu Guru ingin kalian merubahnya semua ke pecahan campuran. Ingat, sampai pecahan campuran. Kalau pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Saya kira itu. Setelah ini Bu Guru akan berikan soal latihan. Jadi nanti Bu Guru jelaskan dulu mana yang harus dicatat. Jadi yang harus dicatat. Jadi ini yang akan kalian catat, yang ini operasi ini, yang ini, kemudian yang ini juga dicatat di buku catatannya. Kemudian yang ini soal latihan yang harus kalian jawab. Ini saja yang jawab, kemudian dikirim ke WA pribadi Bu Guru. Sekira pertemuan online kita, pembelajaran online kita hari ini cukup. Latihan yang dikerjakan dan dikirim ke WA pribadi Bu Guru. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya langsung ke WA pribadi Bu Guru ya. Bu Guru sudah cantumkan nomornya. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.